Islam masuk ke Banyuwangi atau masuk di Nusantara ini pada umumnya dengan cara-cara yang persuasif, yaitu diantaranya dengan menggunakan ekspresi kebudayaan setempat. Nah, termasuk di Nusantara ini bagaimana Islam dikenalkan dengan tradisi yang hidup di tengah masyarakat, seperti halnya pembacaan tembang. Nah, di kultur masyarakat Jawa itu kental sekali dengan budaya pembacaan tembang. Nah, sehingga hal ini yang kemudian diadaptasi oleh para pemuka Islam, penyebar Islam di Nusantara dengan memanfaatkan tradisi tembang ini untuk menyampaikan ajaran-ajaran keislaman. Nah, seperti halnya di Banyuwangi misalnya, yaitu dengan Mocoan Lontar Yusuf. Mocoan Lontar Yusuf ini pada dasarnya adalah ekspresi dari dakwah keislaman itu sendiri. Bagaimana ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf itu diajarkan ke masyarakat Jawa ataupun masyarakat Banyuwangi dengan cara ditembangkan, sehingga mereka familiar dengan ajaran Islam tanpa harus ada kesan dipaksakan, karena memang pada dasarnya tembang itu sendiri sudah menjadi tradisi dari masyarakat setempat. Nah, di sanalah disusupi yang awalnya nilai-nilainya pra-Islam, kemudian diganti dengan nilai-nilai Islam, termasuk diantaranya dengan Lontar Yusuf ini. Sastra linge awonten wong kafir ing Mekah ngucap ya Muhammad. Sebenarnya pada tahun 2018 itu ada beberapa hal yang dilakukan terkait dengan preservasi dan preservasi dan konservasi Mocoan Lontar Yusuf Banyuwangi. Nah, yang dilakukan ada beberapa, salah satunya mengalihbahasakan Lontar Yusuf Banyuwangi yang aslinya berbahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Jadi motif yang mendorong, yang melatar belakangi saya melakukan alih bahasa adalah karena apabila kita membaca Lontar Yusuf ya, melakukan Mocoan Lontar Yusuf tetapi tidak paham maknanya, itu kan satu kerugian tersendiri gitu. Jadi kalau kita punya kekayaan berupa manuskrip kunonya, kemudian isinya sangat luar biasa, sangat bagus, tetapi kita tidak bisa ya namanya kebaikan-kebaikan dari situ, jangankan menyerap, tahu maknanya saja tidak, itu kan satu kerugian tersendiri. Jadi itulah motif utama kenapa saya mengalih bahasakan Lontar Yusuf dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Wonten cerita satu manjing ing swarga, lali mogong ana nggih sawiji asu alas ingkang bisa rerasan maturing Nabi Yakub uni kapindho unta nira pyagindo soleh. Kaping 3 suna kang taping turwa sahibul kapinengge kang dharma sadahan. Kaping 4 bal kedaba nira jiping 5 nengge turangga nira
Baginda Rasulullah. Jadi ini Lontar Yusuf, naskah kuno yang ada di Banyuwangi. Di dalam Lontar Yusuf itu ada 4 pupuh tembang, yaitu ada Kasmaran, Durma, Pangkur, dan Sinom. Adapun yang saya tembangkan tadi itu di pupuh Durma, itu salah satu pupuh mungkin yang lebih spesifik dalam cerita yang barusan saya tembangkan. Itu menceritakan tentang ada 5 binatang yang masuk surga. Ya. Dalam versi Lontar, masyarakat Osing memahami binatang saja bisa masuk surga, apalagi manusia. Nah, kalau manusia nggak bisa masuk surga, ada yang salah di situ. Jadi sebetulnya kenapa Lontar Yusuf ini disukai atau bisa berkembang dan lestari di Osing, secara keseluruhan adalah yang dipetik oleh para pembaca Lontar itu adalah pesan moralnya. Lontar Yusuf menceritakan semenjak Nabi Yusuf itu mulai anak-anak sampai dia itu menjadi raja. Artinya di sini pesan moralnya bahwa keberhasilan, kesuksesan itu tidak ada yang datang tiba-tiba. Semuanya itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan ketekunan, keuletan, dan kerja keras. Jadi jangan pernah mimpi ingin menjadi orang yang sukses dan berhasil, tapi kita hanya berpangku tangan. Itulah pesan moral secara keseluruhan yang akan bermanfaat untuk bagi setiap orang dalam kehidupannya. Awalnya Sawah Art Space ini saya gagas sama teman-teman teater yang kami beri nama Art Banyuwangi. Kegelisahan ketika kita tidak punya ruang untuk bergerak di kota, di Taman Belambangan atau ruang-ruang lingkup yang lain. Kita merasa kurang ada wadah dan kurang adanya tempat. Akhirnya ketika saya 2018 mempunyai sawah dan kita ngumpul diberi nama Sawah Art Space. Jadi ruang seni yang di sawah. Wonten cerita satu manjing ing swarga, ralimo gong anenging sawiji asu alas, ingkang bisa rerasan maturing Nabi Yakub uni kapindo unta nirobya kindo soleh. Kenapa saya tertarik dengan mocoan ini? Yang pertama karena ini warisan leluhur saya. Di sisi lain saya sebagai pemuda punya peran untuk menjaga, untuk meneruskan warisan-warisan dari leluhur. Wonten critaniro Yakindo musik kunangge Sapo capan ing yang manon ing luhur tursining uni ananedeng yang widi ayun aningali wahu ing sira sang yang manon muyah nyanani ring uni. Harapannya ada yang ikut lagi, ya
Ya semoga banyak yang minat. Soalnya kan sekarang ini cari yang minat sama lontar Yusuf itu kan susah. Kayak gitu aja sih. Ri sampunira mengkono kahocapa Sang Prabu langkung asih kinanti pyakindo Yusuf pinakta maring pura prameswari anyaretenira Sang Prabu sapraptanira ing kyarwa lingira Sri Nara Pati atuyai karasaning wang. Kita di sini selaku Pini Sepuh, khususnya saya perwakilan dari Pini Sepuh yang ada di sini, kita mencari bibit para pemuda-pemudi untuk meneruskan budaya yang ada di sini. Dan kedua, sebagai generasi penerus, kami cuma meneruskan weluri yang sudah ada di sini, supaya apa? Tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Akhirnya weluri yang ada di sini, kebiasaan yang ada di sini, kegiatan per tahunnya, kegiatan aktif setiap 1 tahun hilang begitu aja. Harapan saya dan teman-teman yang ada di sini sebagai pembina, mudah-mudahan anak-anak yang ada di sini pantang surut, tetap mau berjuang demi kelestarian budaya yang sudah ada di sini. Karena apa Mas ya? Apabila anak-anak ini tidak mau belajar, tidak mau meningkatkan kemauan mereka, ya eman yang sudah ada, budaya yang sudah ada, akhirnya tergerus oleh kemajuan zaman. Dan di sini pembina yang ada di sini, syukur alhamdulillah mereka mau meneruskan budaya yang sudah ada. Itu aja. Intinya kami di sini sebagai pembina ya juga turut ngomong sama anak-anak.